Hello everyone, welcome back to FPL S3 Bola, powered by AIM Production House. Oke, ini harusnya Tony ya hari ini yang shoot, cuman gara-gara Tony mendadak sakit, jadi mau tidak mau gue yang membahas. Dan kebetulan juga gue highest lagi week ini. Seperti biasa, udah biasa kali ya gue highest. Sombong dulu dikit. Oke, hari ini gue bakal ngebahas apa ya? Titipan dari Tony itu kita ngebahas tentang pusingnya memilih pemain midfield. Karena apa ya, midfield yang sekarang itu cukup menjanjikan semua ya, dengan nggak hilangnya Ken juga sih, maksudnya Ken ada gantinya Haaland juga, cuman maksudnya kalau di midfield dari segi harga, cuma kalau dari midfield itu dari kemarin Madison itu hasil terus, Neto hasil terus, Salah, ada Saka, pokoknya semua aset-aset yang ada sekarang itu kayak lu bingung mau milih siapa midfieldnya, apalagi yang udah wildcard. Kalau yang belum wildcard sih sekarang masih oke lah, maksudnya kalau yang belum, yang sudah menggunakan wildcard ya, lu kalau mau punya satu atau dua pemain tuh lu harus berkorban minus biasanya kebanyakannya, apalagi kalau yang lu nggak punya Salah. Cuman di sini kalau kita lihat dari fixture-nya dulu ya, fixture itu kalau buat menurut gua dan Tony, menurut kita juga dari beberapa fixture ini ada beberapa tim yang seharusnya kita punya untuk long term lah, minimalnya sampai game week 14 atau mungkin 16. Oke, yang pertama itu ada Arsenal, dimana yang kasarnya dia cuman cukup sulit itu mungkin ngelawan Newcastle atau Aston Villa di game week 16. Ada Aston Villa juga yang kalau lu mau punya aset sampai game week 14 itu cukup oke. Terus ada Brighton yang dimana kayaknya ini gampang banget sih, hitungan sih harusnya gampang ya, sesulit-sulitnya dia itu mungkin ketemu Chelsea di game week 14. Terus ada juga Liverpool. Kita semua tahu pasti harus punya Liverpool karena ya game week sulitnya dia itu cuma di game week 13 ketemu City. Kalau City udah pasti kita must have pemain City. Newcastle sama Spurs dan West Ham. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tim yang kasarnya banyak player yang kita must have, yang kayaknya ada 6 tim. Dari 8 ini ada 6 tim yang must have-nya itu justru midfield. Karena itu bingung, karena kita kan di midfield cuma bisa punya 5 ya, nggak bisa punya 6. Dan ada yang beberapa juga di satu tim itu ada 1 atau 2 player yang cukup menjanjikan gitu ya. Nah, kalau bahas long term, yang pertama itu kita lihat Arsenal. Kalau Arsenal itu menurut gua yang must have itu adalah Saka. Karena somehow terlepas dari dia cedera atau tidak, cederanya dia gampang banget, cepet banget gitu. Maksudnya cedera dia tuh cuma paling 1 week dia nggak main, atau mungkin bahkan dalam beberapa hari sebelum week itu mulai dia udah main lagi gitu. Itu Saka must have untuk long term kalau Arsenal. Dan di game week 10 itu ngelawan Sheffield, udah sempat kita bahas juga di watchlist yang kemarin. Karena itu buat kalian yang mau cari Arsenal player, kayaknya Saka itu must have sih menurut gua. Oke. Next itu ada Liverpool versus Nottingham Forest, dimana ya yang paling lu butuhkan dan harus lu punya itu ya Salah gitu. Nah, yang pusing itu adalah ketika lu sudah melakukan wildcard tapi lu nggak beli Salah, karena somehow Salah ini Liverpool itu ketemu Nottingham Forest yang notabene mudah dong gitu. Jadi Salah itu seorang yang
must have lah. Cuman ya gitu, kalau kalian udah wildcard dan butuh salah satu cara paling ampuhnya adalah menjual Haaland, dimana ya berat juga Haaland buat lu lepas gitu kan. Itu dari Liverpool. Terus kita juga ada Tottenham yang lagi ada di pucuk. Sejauh ini sebenarnya Tottenham itu cuma ada 2 aset dari midfieldnya. Itu ada Son sama Maddison, di mana sebenarnya Son itu mimpin dengan 68 poin. Karena ya terlepas dari posisi dia jadi striker ya, posisi dia striker ya pasti lebih mungkin poinnya bakal lebih banyak dari gol. Tapi ya gua nggak tahu pilihannya gimana. Menurut kalian mending Son atau Maddison? Karena somehow Maddison juga selalu deliver. Maddison itu selalu deliver nih dari 9 week ini. Dia itu nggak ngehasilin cuma 3 week doang. Lawan MU, lawan Sheffield, sama lawan Liverpool. Sisanya dia selalu di atas 6 poin. Jadi Maddison ya kalau dengan harga sih jauh lebih murah Maddison sih, walaupun ya, hitungannya tetap premium sih 8,1 ya sekarang harganya. Cuman kayaknya ya bisa jadi opsi lah kalau kalian nggak bisa punya Son karena pengen punya Salah dan Haaland, ya Maddison lah opsi ininya. Oke, terus ada Brighton. Brighton itu dia cukup mudah sih buat gue. Dia lawan Fulham, Everton, Sheffield, Nottingham Forest, Chelsea, Brentford, Burnley, di mana 1, 2, 3 tim itu papan bawah. Chelsea so-so, angin-anginan kan. Brentford, Fulham sama Everton juga kayaknya papan bawah deh. Ya paling mantap Brentford, Fulham sih yang bisa jadi batu sandungan sama Chelsea. Cuma sisanya so far aman sih. Cuman kayaknya must have dari midfield Brighton itu ya nggak ada lagi selain Mitoma. Cuman ya problemnya adalah banyaknya pemain Brighton yang cedera gitu. Teman-temannya nggak ada nih, teman-teman yang ngedukung Brighton tuh gitu. Biasanya kan dia collapse-nya sama back Estupinan nggak ada. Kemarin tiba-tiba diganti sama March tiba-tiba mainnya jadi sayap kiri back gitu kan. Bingung gue juga karena Lamptey juga cedera kan, jadi nggak ada sama sekali. Gue bingung kenapa nggak masang Veltman di sana. Cuman somehow March juga sekarang cedera. Depannya sih sekarang udah balik sih, ada Ferguson, Joe Pedro. Cuman kayaknya nggak tahu. Menurut gue Brighton masih cukup asetnya menjanjikan dan must have sih. Gue juga nggak punya Brighton, cuman gue concern untuk gue harus punya Brighton sih, which is gue harus punya Mitoma gitu. Lalu ada West Ham itu ketemunya Everton, Brentford, Nottingham Forest, Burnley. 4 week ke depan deh, itu kan gampang banget gitu. Dimana dari kemarin aset yang paling panas itu Bowen. Somehow Bowen juga selalu cukup banyak deliver sih. Bowen itu dari 9 week dia itu cuman sama kayak Maddison, dia gagal cuma 3 kali. Dimana sisanya itu selalu di atas 6 poin. Ya entah atau 1 gol atau 1 assist. Masalahnya dia nggak ngasilin itu lawan tim gede, Chelsea, lawan City, lawan Newcastle. Cuman ya Bowen masih cukup menjanjikan gitu dengan harga 7,4. Dan satu player lagi yang dari West Ham itu paling banter Ward-Prowse sih masih cukup oke lah, karena ya kita sempat bahas juga Ward-Prowse itu set piece taker di IMF juga. Chance buat dia ngasilin assist itu cukup gede lah gitu ya kalau Ward-Prowse. Oke. Terus ada juga Newcastle kayaknya nggak tahu, kemarin tadi subuh ya, ini hari
Kamis. Berarti tadi subuh tuh habis kalah lawan Dortmund 1-0. Bingung gak lo? Habis menang 4-1 lawan PSG, kalah 1-0 sama Dortmund. Terus update-nya Isak cedera. Udah gitu Murphy yang kemarin baru gacor 17 poin cedera. Dislok bahunya, udah gitu. Ya gue nggak tahu nih kedepannya, mungkin depannya masih cukup aman ya, karena Isak cedera, oke lah masih ada Wilson. Murphy cedera, ya lu masih punya Almiron, lu masih punya Gordon. Jadi somehow Gordon itu enabler atau filler yang bisa dipakai nih. Harga murah. Gordon sekarang itu harganya kalau nggak salah masih 5,5 apa kalau nggak salah. Sama kayak Neto, yang dimana gak pernah gagal dari kemarin, dia ngasilin assist tuh 5,6 sekarang Gordon tuh 5,6. Kalau Neto 5,8. Neto tuh gak pernah, semenjak game week 3 tuh selalu ngasilin loh assist 1, 3, 4, 5, 6, 7 assist dari berapa week ini? Dari 7 week 7 assist 1 gol, which is dengan harga 5,8 cukup menjanjikan. Cuman kalau lo punya Neto ya benar-benar cuma jadi enabler, karena secara fixture cukup sulit. Ketemunya Newcastle, walaupun ada di 11 ketemu Sheffield, terus ketemu Spurs lagi, ada Arsenal di situ, ada West Ham, Chelsea, kayaknya cukup sulit lah kalau buat ini. Cuma kalau sebagai filler doang sih buat gua oke lah. Jadi kalau ini mah saja ya. Kalau kalian yang belum wildcard dan mau melakukan wildcard ya, midfield yang harus kalian punya itu sebenarnya Liverpool aset Salah. Yang kedua itu ada Arsenal aset Saka. Ketiga dan keempat itu kayaknya must have sekarang anak-anak Son dan Madison ada, itu must have. Cuman yang kelima nih filler yang gue bilang tadi, either lu mau Gordon, lu mau Neto, atau mungkin kalau lu masih punya budgetnya lu bisa beli Mitoma sebenarnya. Nah, yang kenapa ini kan kita bahasnya long term ya. Kalau long term ini dari 5 mid ini yang udah pasti kalian bakal hold long itu adalah Salah, Saka, sama Son. Gue yakin orang-orang semua pasti nge-hold ini. Yang paling banter di otak-atik itu dua orang sisanya. Yang satu filler atau satu lagi Madison yang lu ganti mau up ke siapa atau lu downgrade ke siapa, supaya lu depannya bisa punya yang premium gitu. Karena somehow kan depan sekarang pilihannya cuma 3. Forward sekarang tuh pilihannya cuma 3. Lu cuma antara Haaland, Watkins, atau Alvarez. Lu mau punya siapa nih? Mau punya 2 biji Haaland Alvarez atau Haaland Watkins? Itu ngabisin budgetnya udah gede banget. Somehow Alvarez juga harganya udah 8 kalau nggak salah harga Alvarez tuh. Sama kayak Watkins itu kan udah 8,3 sekarang. Alvarez itu sekarang 7,1 deh, itu lumayan kan dari Madison harga 8,1 8,2 bisa diganti ke siapa buat jadiin Alvarez begitu. Jadi problemnya ya, kalian kalau bingung tetap pilihannya kayak kemarin lagi waktu kita bahas wildcard, kalian tim yang pakai Haaland atau enggak gitu. Tapi suggest dari si Tony sih sebenarnya tetap hold Haalandnya. Kalaupun mau jual Haaland itu di 4 game week sebelum lu dapat wildcard yang kedua, karena kita kan wildcard 2 kali ya, half season sama, jadi game week 1 sampai 19, game week 20 sampai 38. Nah, di game week 20 sampai 38 kalian dapat wildcard lagi 1. Nah, suggestnya dari Tony adalah lu ngambil lu kalau mau jual Haaland itu 4 game week sebelum lu memutuskan untuk wildcard yang kedua gitu.
Cuman kapan gitu kan, mungkin itu kepanjangan ngomongnya. Kita ngomong yang sekarang dulu aja, Game Week 10. Karena itu kita langsung bahas aja ke tim yang pertama. Kita bahas dulu tim S3 bolanya. Wildcardnya berhasil, dapat 102 poin dengan pemilihan kita kemarin masukin hampir semua premium, no Haaland kita masukin Watkins, masukin Martinelli, masukin Son, Salah. Jadi buat sekarang tim S3 bola itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi gue sebagai yang highest, gue memutuskan untuk tidak melakukan transfer. Oke, gue nggak akan melakukan transfer. Yang cuman ya mungkin yang cukup membingungkan adalah kapten, di mana Watkins itu ketemu Luton dan Salah itu ketemu Nottingham Forest. Gak tahu, cuman feeling gue mungkin kayaknya Salah masih akan haul lagi. Jadi gue masang kaptennya di Haaland. Oke. Itu tim dari S3 bola. Somehow tim ini udah nyusul Tony dan Zo. Jadi kalau kalian Tony dan Zo, kalau kalian highest, please jangan dihancurin timnya karena kalian ingin nyusul, alasannya gitu ya. Oke, gini nih. Ini masuk ke tim gue ya. Tim gue juga gak kenapa-napa. Gue juga bisa waktu kemarin. Tim gue sama tim S3 bola itu bukan cukup mirip lah. Miripnya mungkin bisa dibilang 90%. Yang membedakan adalah gue punya budget lebih gede, sehingga gue bisa punya Saka dan gue punya Bruno. Sedangkan tim S3 bola tuh gak bisa. Tim S3 bola itu cuma bisa punyanya Martinelli sama Bowen gitu, sama Gusto, which is harganya juga lebih murah. Nah gue tuh bisa punya Saka, gue punya Bruno sama Tsimikas. Gue dapat 104 poin dengan kapten Salah. Cukup kecewa karena gue awalnya akan mengganti Ben White dengan Tsimikas. Aslinya gue mau Tsimikas aja main lah, jangan Ben White nya. Dan ternyata terbukti Tsimikasnya yang clean sheet, Ben White nya 0. Harusnya gue bisa 110, cuman ya sudahlah. Dengan hasil 104 poin ini aja gue bisa ngejar ketertinggalan gue yang kemarin turun. Jadi gue kemarin turun dari 30k, OR gue itu jadi 76k. Gara-gara 104 gue naik lagi ke OR 16k, naik 60.000, lumayan. Jadi gue gak akan ngelakuin transfer karena tim gue aman-aman aja. Gue save buat game week 11 gue bisa ngelakuin 2 transfer yang mungkin kalau Bruno gak perform gue bisa gantiin Bruno gue ganti ke whatever, bisa Bowen kalau misalnya Bowen yang hasil, karena somehow Bruno Fernandes pun harganya 8,2, di bawah gue masih ada 0,4, 8,6, gue bisa ganti midfield. Ya kalau ada yang harganya premium di atas 8 sih gue mentok punya budget 8,6, jadi aman. Oke, kita masuk ke timnya Tony. Tony itu dapat 87 poin dengan, iya dia juga bimbang. Asalnya dia pengen kaptennya Salah atau Haaland, dia akhirnya milih Haaland karena ketakutan akan effective ownership-nya Haaland yang sangat besar gitu ya. Jadi dia mengkaptenkan Haaland. Yang hokinya adalah si Mbeumo ini tiba-tiba menghasilkan 14 poin. Antah berantah tiba-tiba jadi bisa dapat 87 poin ya. It's okay. Nah, problem Tony adalah 2 player yang cedera, ada Botman dan Lamptey yang gak akan mungkin main. Karena itu Tony gak mau pengen ikut arus juga nih. Dia transfer Botman diganti jadi Matty Cash karena Matty Cash sendiri akan lawan Luton. Dan untuk yang sekarang dia ngapteninnya Salah karena mungkin Haaland sulit lawan MU. Cuman kayaknya enggak juga sih. Cuman mungkin Haalandnya gak akan ngegolin juga sih. Ya anyway, cukup 1 transfer. Dia masih banyak PR sih. PR dia tuh ya tinggal Lamptey. Dan dia gak punya Son. Dia pengen punya Son juga, cuman ya sulit, mau siapa yang diganti gitu. Oke, yang ketiga itu kita ada Zo dengan 91 poin. Sebelum matchnya Spurs dan segala macamnya, Zo itu highest. Sampai akhirnya dia merasa ketakutan karena dia gak punya Son, gak punya Madison, banyak gak punya aset Spurs lah.
Dia nggak punya aset Spurs dan dia bilang kayaknya semoga Madison, Son dan Udogie tidak hasil katanya gitu. Dan ternyata berhasil jinxnya gitu ya. Jadi ngasilin semuanya. Dia mentok 91, kita semua nembus 3 digit. Cuman dia juga sama, dia awalnya bingung mau ngambil kaptennya Salah atau Haaland, akhirnya dia ngambilnya Haaland. Nah, Zo ini sesudah match Spurs langsung melakukan transfer di mana dia itu ngeganti Bumo. Bukan Bumo ding. Dia jual siapa? Oh, dia jual Andersonnya Anderson Luton dia ganti jadi Anderson Luton. Oh, back dia. Anderson Luton tuh jadi Gusto. Gua nggak tahu juga kenapa dia jadi ganti jadi Gusto, mungkin karena budget juga. Cuma somehow lawan Brentford, gua nggak tahu nih kapan James bisa balik, karena kalau Jamesnya balik tiba-tiba pasti Gusto nggak akan main sih. Gitu. Itu problemnya dari Chelsea player. Oke, kita lanjut lagi ke Nathan. Nathan itu dapat 74 poin. Dia tidak melakukan transfer sama sekali. Gue nggak tahu, dia kayaknya punya satu free transfer. Dia nggak transfer sama sekali. Dia kaptenin Haaland somehow ya cukup oke lah. 74 poin. Dimana kayaknya, tapi kayaknya di bawah average. Nggak tahu, atau average-nya dia mungkin 60 or something. Jadi dia masih cukup oke lah, naik lah kasarnya ya overall rankingnya dengan 74 poin. Dan yang sekarang pun dia nggak ngelakuin transfer. Kemarin itu dia gagal cuma gara-gara bajunya mirip antara Wisa sama Archer, di mana Luton sama Sheffield sama Brentford tuh bajunya mirip. Dan dia ke save-nya Archer yang striker, bukan Wisanya. Wisa 8 poin ya lumayan lah ya. Nambah 6 lu dapat 80 poin harusnya. Yang sekarang dia gak ngelakuin transfer, dimana nanti next weeknya dia punya 2 free transfer. Dan Nathan itu belum wildcard sama sekali. Jadi kita masih tunggu, karena PR dia adalah Holgate. Holgate itu udah gak main lagi di IPL. Harusnya gantilah siapapun itu, walaupun itu cuma filler. Walaupun backnya dia juga lumayan ya. Ada Trippier, ada TAA. Mahal banget dua back itu ya, udah 14 hitungannya. Holgate ganti filler lah, atau siapapun itu, atau nggak Andersonnya di up ke siapa. Itu Nathan. Terus ada Kevin yang terakhir nih. Kevin juga sama, semua problemnya adalah galau mengkaptenkan Haaland atau Salah, dan semuanya punya rasa yang sama, ketakutan yang sama dengan effective ownership yang Haaland, sehingga ngapteninnya Haaland. Dan gua nggak tahu nih, waktu lagi bahas tentang game week plan ini, dia tuh pengen jual Almiron katanya. Ini tim yang dia sekarang. Dia katanya nggak ngelakuin transfer. Cuman somehow tadi tiba-tiba dia bilang dan. Gua nggak tahu dannya apa. Antara Almiron diganti ke siapa? Karena terakhir di grup chat kita, tiba-tiba Zo itu merekomendasikan, kalau mau ganti Almiron itu udah pasti main di UCL, Almiron Isak katanya. Kan Zo fansnya Newcastle kan. Almiron sama Isak tuh udah jadi timnya UCL, jadi nggak akan main di IPL biasanya gitu. Makanya mungkin tergoda dengan itu, tiba-tiba disaja sama Zo Adingra diganti sama Kevin. Karena dia bilang dan, mungkin dia beneran dan ganti ke Adingra ya. Gue bingung juga kenapa Adingra. Harganya 5 sih. Dan baru main full itu 2 kali, lawan Liverpool, lawan City. Ya lawan Liverpool menghasilkan sih. Cuman somehow buat gua dengan harga 5, atau mungkin lu punya budget sampai 5,6 aja, 5,8 gitu. Kalau dia punya budget sampai segitu, ya gua bilang tadi, lu bisa punya Neto. Kalau Mitoma enggak lah, Mitoma udah kemahalan. Lu bisa punya Neto. Terus yang kemarin sempat gue bahas di watchlist itu ada Douglas Luiz, yang dimana dia penalty taker, mainnya juga IMF depan. Kemarin juga hasil. Berapa poin tuh Douglas Luiz kemarin? Ada 13 poin atau 12 poin? 15 malah tuh, 15 poin kemarin Douglas Luiz.
harganya masih murah, 5,5. Gua nggak tahu kenapa dia mungkin dia udah ganti ke Adingra ya, cuman ya sudahlah. Pilihan dia, karena ya kita maklumi karena dia juga new player. Suggest apapun masuk, dan mungkin menurut dia kan dia mah by fixture ya liatnya ya, dan ya Brighton fixturenya oke, jadi ya Adingra kayaknya oke gitu, karena dia ngegantiin dia saya pengen belinya Solly March, cuman March kan cedera dibilang, jadi ya udah dia mungkin pengen tetap punya aset Brighton, tapi dia pengen ganti ke Mitoma, kurang uangnya, kurang 0,2 dia bilang kemarin, cuman dia jadinya Adingra, ya sudahlah. Oke. Jadi itu aja yang kita bahas buat game week 10. Kalau kalian ada yang mau nanya-nanya seperti biasa, komen di bawah atau DM di Twitter, di IG, terserah kalian. Oke. Pokoknya tanyain aja, karena kita pasti balas, kita pasti jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke. Segitu aja dari kita. Don't forget to comment, like, share, and subscribe. Bye bye.